Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Iwatu iman, Bapak Ibu, rekan-rekan insan BP Jam Sostek yang sedang berbahagia hari ini karena datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bulan yang dinanti-nantikan seluruh umat muslim sedunia. Bulan yang penuh berkah, maghfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Ini janji Allah bagi yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Menjelang berbuka puasa kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan renungan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar semuanya dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholih, saling menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapkan kesabaran. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji atau bersumpah dengan masa, dengan waktu yang merupakan ajang dan medan perlombaan manusia dalam melaksanakan amal di dunia ini. Masa atau waktu berhitung dengan skala yang disepakati. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Kadang kita tak terasa karena waktu. Masa terus berjalan, waktu terus menuntut kita, usia pun terasa bertambah tua. Manusia sangat beragam dalam menggunakan waktu ini. Ada yang menggunakan waktu dalam mentaati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperbaiki dirinya terus-menerus, membina rumah tangganya dengan baik, berkarir mencari nafkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berupaya memperbaiki umat. Inilah kaum yang beruntung. Namun ada pula yang memanfaatkan waktu ini dengan sia-sia, begitu saja. Kelompok lain menghabiskan waktu ini dengan kemaksiatan, merusak umat. Dan dua kelompok inilah yang akan merugi. Rekan-rekan, Bapak Ibu, Ikhwatul Iman, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia berada dalam kerugian. Meskipun ia berlimpah harta, tingginya kedudukan jabatan, banyaknya keturunan, semuanya akan merugi, kecuali yang mempunyai 4 kriteria ini. Yang pertama adalah iman, yaitu iman yang tidak ternodai oleh keraguan lagi. Mencakup semua yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, berupa akidah yang solid dan juga ilmu yang bermanfaat. Iman bukan sekedar percaya, bukan sekedar yakin, namun harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal soleh. Ini merupakan suatu ucapan atau perbuatan yang semuanya harus mendekatkan diri kepada Allah. Seperti zakat, sholat, saum, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim dan lain sebagainya. Dan amal soleh harus memenuhi 2 syarat. Pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba atau mengikuti tuntunan sunatullah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran. Satu sama lain nasihat menasehati untuk melakukan kebaikan, memotivasi sesama untuk melakukan atau mewujudkan kebaikan tersebut. Ini artinya kawan-kawan dan rekan-rekan bahwa berwasiat ini adalah berupaya untuk kesolehan diri dan juga kesolehan orang lain. Kemudian yang keempat adalah saling berwasiat untuk kesabaran.
yaitu saling nasihat menasehati untuk bersabar dalam melakukan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan akhirnya bersabar untuk menanggung semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengenai saling nasihat menasihati ini sering kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, atau mengajak hal yang baik dalam tinjauan syariat dan melarang pada perbuatan yang munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung memanfaatkan waktu, menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Demikian, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.